Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general kalian dari tanggal 27 September hingga tanggal 3 Oktober 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Namun saya lebih fokus untuk karir dan asmara, disesuaikan ya di bidang mana kamu lagi dealing. Jangan dipaksakan bila kamu ngerasa readingan ini tidak pas atau cocok dengan kamu, karena energinya bersifat kolektif. Oke, ada Two of Cups. Ini bentuk komunikasi, energi bentuk komunikasi atau bentuk pertanggungjawaban. Ada berupa komunikasi dua arah nih, timbal balik ya. Ibarat ketika kamu memberikan opini, ide terhadap pasangan kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan. Nah, ini ada berupa chemistry di sini. Juga ada Queen of Cups, begitu sangat atraktif, percaya diri, sangat populer juga beberapa di antara kamu, di kalangan kamu berada ya, di mana kamu berada. Ya, untuk Aries, ya ada Four of Swords. Ada beberapa di antara kamu sepertinya lagi capek banget ya. Bisa jadi dari pekerjaan kamu capek, terlalu banyak aktivitas. Ya, lelah, butuh istirahat, butuh refreshing, butuh refleksi nih. Untuk beberapa di antara kamu perlu nih ada massage, perlu dikusuk juga ini ya. Ya, jangan biarkan kamu letih lesu ya, karena ini akan mengganggu aktivitas kamu, nanti pikiran juga ya kan, jadi frustasi. Peredaran darah nggak berjalan dengan lancar. Ya, ada the word. Yap. Wow, bagus sekali ini untuk Aries ya. Ada keberuntungan. Ya, harapan kamu akan keberuntungan di sini muncul ya. Untuk energi kamu ini luar biasa banget ini, keinginannya untuk sebuah keberuntungan. Ada Six of Swords. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya berjuang ini sebelumnya, keluar melalui suatu tantangan ya. Ada tantangan yang kamu hadapi dan kamu bisa terlepas dari situasi itu, dan kamu menorehkan suatu keberhasilan, keberuntungan. Ya, ada Ten of Swords. Namun sekarang ini saya ngelihat ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu kehilangan beberapa seperti rezeki ya, kehilangan hal penting bagi kamu. Ada juga ini yang kehilangan pasangan. Ya, ada yang stalking nih, lagi stalking sama pasangannya. Apakah kondisi dia sekarang baik apa enggak? Gimana dia sekarang ya? Udah punya pacar apa belum? Ya. Ya, dihadapkan pada situasi kondisi yang juggling ya, untuk finansialnya ya, harus banyak ini menyeimbangkan situasi keuangan antara pengeluaran dengan pemasukan. Ya, karena harus ada banyak kerja keras juga di sini nih untuk memperoleh keberuntungan. Jadi bentuk the word atau keberuntungan yang kamu dapat di sini untuk energi kamu ya, bisa kamu peroleh kalau ada di sini kerja keras, ada belajar menganalisis situasi, memanfaatkan kualitas, skill, ide-ide kreatif, dan juga ya ada kemampuan menganalisis situasi ya. Ibaratnya being strategic gitu, menjadi sosok yang strategi, seperti berinvestasi ya, atau main game gitu. Kamu harus bagaimana caranya supaya kamu menjadi sosok yang strategis gitu kan, bisa terus menghindari musuh gitu yang selalu ingin menembakin kamu. Semacam gitu ya saya ngeliat di sini ya. Ya, ada Nine of Wands ya. Beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan banyak tugas tanggung jawab ya. Tugas tanggung jawab, ada banyak hal-hal yang harus kamu rampungkan, yang harus kamu penuhi ya. Dan ada juga beberapa di antara kalian sepertinya dihadapkan banyak ide-ide yang banyak sekali di satu sisi ya, karena masalah keuangan tadi ya. Kamu mikirin bagaimana caranya supaya bisa keluar dari situasi yang
ya tiap hari harus hemat-hemat, tiap hari harus mencukup-cukupkan kebutuhan, ya kan? Ya kalau begini adanya artinya kan ada kekhawatiran di sana, ya kan? Ya, pas-pasan ibaratnya kayak gitu. Kapan ya supaya bisa memiliki uang itu bisa beli ini beli itu tanpa harus mikir, ya kan? Jadi kamu di sini lagi banyak berusaha belajar untuk mencari peluang-peluang atau potensi-potensi yang kamu miliki, yang bisa kamu jual, yang ada nilai jualnya gitu. Dan di sini ada Nine of Wands, banyak sekali sebenarnya pilihan-pilihan yang bisa kamu kerjakan, ya. Banyak sekali talenta atau ide-ide yang ada di pikiran kamu gitu. Cuman ada beberapa di antara kamu, saya ngelihatnya jadi bingung mau mulai dari mana. Kebingungan ini juga muncul dari seperti perasaan tidak enak hati. Kalau misalnya saya ngerjain yang A, nanti yang B gimana? Kalau saya kerjakan yang C, nanti yang D gimana gitu. Pengennya ngerjain semuanya gitu kan. Tapi nggak bisa, ada masalah waktu di sini. Ya kadang kan kita nggak bisa ngerjain satu orang, ngerjain semuanya, kan belum tentu bisa, ya kan? Ya bisa aja, tapi pasti akan butuh waktu yang lama. Sementara ada target di sini nih untuk memperoleh uang gitu dalam waktu yang cepat. Jadi ujung-ujungnya jadi itu yang membuat kamu stuck gitu. Jadi nggak berbuat apa-apa, jadi bingung sendiri gitu harus mulai dari mana. Ya, oke. Untuk Four of Swords-nya ada Knight of Wands. Iya, ada beberapa di antara kamu yang memiliki karisma yang tinggi, yang memiliki rasa antusias, tapi di satu sisi juga memiliki sikap impulsif. Ya, begitu sangat kreatif sebenarnya, ya. Ingin melanjutkan posisi karir atau bisnis yang kamu geluti ke tahap yang selanjutnya. Cuman karena sifat impulsif ini tadi, yang spontan, sepertinya ada tindakan kamu atau hal yang kamu lakukan yang secara tidak sengaja kamu di luar dari kesadaran kamu malah membuat itu membuat kamu menjadi frustasi, kehilangan sesuatu yang penting bagi kamu, ya. Ya, ini seperti kehilangan peluang, ya, keberuntungan. Ada berupa konflik di sini. Bisa ini adalah konflik batin yang kamu miliki, ya. Apakah kamu akan bertindak apa enggak? Dari mana mulai mengerjakannya? Ngerjain yang A atau B gitu ya. Semacam konflik batin yang kamu miliki gitu ya di dalam meraup atau di dalam bekerja gitu. Nah, kalau kamu nggak dihadapkan pada kebingungan atau konflik batin ini, ya kan, the world ini akan berjalan dengan lancar. Ini nggak akan membuat kamu, situasi ini nggak akan membuat kamu jadi frustasi, ya kan? Oke, untuk Six of Swords-nya ada Queen of Cups. Iya, bagaimana caranya supaya bisa nge-create uang? Bagaimana caranya menjadi seseorang yang tidak perlu mengkhawatirkan masalah keuangan lagi gitu. Apa yang kamu butuhkan ya memang terpenuhi, ya. Itu yang kamu inginkan di minggu ini. Ya. Ada memang beberapa di antara kalian ya memang ada uang gitu ya. Apa yang kamu kerjakan ada hasilnya gitu. Tapi di satu sisi masih ada kekhawatiran, ya yang namanya hidup, ya kan, kita harus memikirkan jangka panjang. Nanti misalnya 3 bulan kemudian gimana, atau nanti kira-kira ada kebutuhan mendadak gimana gitu. Jadi seperti backup gitu ya. Kalau bisa punya uang itu ya ada backupnya gitu. Ya seperti ini yang saya lihat di sini ya. Dan kamu sepertinya belajar dari pengalaman kamu ya, kehilangan. Ya, ada beberapa di antara kamu ini kehilangan pasangan ya. Ya, kehilangan pasangan dan sepertinya kamu begitu care dengan pasangan kamu di sini. Kamu begitu care dengan pasangan kamu, rupanya dia ninggalin kamu. Iya kan? Dan akhirnya kehidupan kamu ya kamu jalani sendiri.
Ya, ada The Hangman, ada Two of Swords. Ya, dihadapkan pada kesulitan keuangan. Ada juga beberapa kalian ini ya putus hubungan dengan pasangan, jadi segala beban tanggung jawab itu jadi kamu yang menanggung. Ya, ada semacam situasi yang membuat kamu di sini berhenti sejenak ya, nggak melakukan apa-apa gitu, karena dihadapkan pada dua pilihan kondisi situasi ini. Apa yang harus saya lakukan ya untuk menutupi semua tanggung jawab ini? Ya, berhadapan dengan situasi finansial ini sekarang ya. Ada Nine of Wands. Ya, ada The Fool. Ya, di satu sisi kamu lebih berpasrah aja lah, ya udahlah dilihat aja lah ke depan gimana gitu ya. Ya, untuk Aries ya butuh adanya namanya kerjasama di sini untuk urusan keuangan ya. Bisa jadi kamu harus diskusikan ini dengan pasangan kamu gitu ya. Ya, jangan ngerasa bahwa ini semua adalah tanggung jawab kamu gitu. Ya, walaupun sudah berpisah, tetapi kan bisa juga menjadi bisa juga tetap menjadi tanggung jawab bersama gitu ya. Ya, untuk beberapa dari kamu yang udah berpisah, udah cerai, ya kan? Tapi ada tanggung jawab nih untuk anak misalnya. Ya kan masih bisa dibicarakan bersama gitu. Ya, kira-kira pasangan bisa ngebantu untuk beberapa saat ini gitu ya kan. Ya, coba dibicarakan, dikomunikasikan dengan cara-cara yang baik. Siapa tahu ya kan. Pasangan kamu bisa ngebantuin kamu di sini. Ya, saya ngelihat di sini ya ada The World ya. Cuman konflik ini yang membuat menjadi semuanya di sini terasa berat ya untuk energinya. Ya, kalau kamu ngerasa kamu lelah ya, otot-otot kamu tegang, coba massage dulu ya. Ya. Atau ketika kamu memiliki konflik batin, ada masalah keuangan, dibicarakan dengan orang yang lagi dealing dengan kamu, orang yang kira-kira bisa ngebantu kamu. Jangan kamu pikirkan sendiri gitu, nggak akan dapat karena di sini Two of Swords perlu membuat keputusan itu dengan matang. Jangan impulsif ya. Kalau misalnya kamu mau membuat suatu tindakan atau keputusan yang kamu ragukan sekarang secara impulsif, ini bisa makin kacau gitu. Oke, ada books, ada options, ada juga flowers. Iya, harus banyak belajar, mengabsorb informasi yang kamu dapatkan ini nggak hanya dari Google, dari buku, bisa juga dari orang yang berpengalaman ya. Ya, ada option, ada banyak sebenarnya kemungkinan atau pilihan-pilihan di karir atau kesempatan-kesempatan untuk keberuntungan yang kamu miliki di sini ya. Cuman jangan mau dibutakan oleh situasi ketika kamu ngerasa sulit membuat suatu keputusan, seolah-olah nggak ada jalan keluar kan gitu ya. Enggak, selalu ada jalan keluar ya. Bahkan kamu sebenarnya memiliki banyak sumber nih, talenta, ide-ide kreatif yang bisa kamu olah menjadi uang gitu. Kamu hanya perlu berani menghadapinya. Ya, jangan merasa takut atau merasa khawatir untuk kedepannya nanti gimana gitu ya. Untuk The Fool-nya sendiri kan, dia sebenarnya ada rasa berpasrah, ada juga keberanian ini menghadapi tantangan. Tapi di satu sisi terkadang dia juga mau ngerasa ini ya, khawatir atau ada juga perasaan takut gitu. Ya, jangan biarkan perasaan takut semacam itu jadi menghambat perjalanan kamu ya. Oke, untuk love oracle-nya untuk Aries, ada wedding, ada soulmate, dan ada reconciliation. Iya, sepertinya ya energi ini memang melibatkan pernikahan. Ya, untuk beberapa di antara kamu ya, melibatkan hubungan antara kamu dengan pasangan kamu yang udah menikah, namun sepertinya ada masalah di sini ya, seperti perpisahan karena ada Ten of Swords di sini. Dan ada soulmate ya. Saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu walaupun udah berpisah, tapi di satu sisi ngerasa bahwa ini adalah soulmate gitu. Iya, belahan jiwa gitu ya.
ada reconciliation, pengen juga dia balikan gitu, atau kamu yang pengen balikan di sini ya. Ya, ini bisa juga vice versa ya untuk Aries. Mungkin dengan beban-beban yang kamu miliki ini nih, jadi kamu teringat kembali dengan pasangan kamu, pengen balikan lagi gitu. Dengan dia saya nggak sesusah ini kan gitu ya kan. Oke, wedding ya, untuk wedding kiss on the ring. Ya, banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kamu lakukan sebenarnya ya di dalam pernikahan, hubungan kamu dengan si dia di sini ya. Ada coffin ya, udah berakhir ya, udah berakhir nih, kamu yang ninggalin atau dia yang ninggalin. Tapi ada juga rasa frustasi ya di satu sisi. Ada keinginan untuk balik, tapi sepertinya ini hal yang sulit ya, sepertinya ini adalah hal yang sulit karena ada di sini melibatkan ego, ada juga rasa khawatir, sepertinya nggak mungkin deh gitu ya. Ada yang menyabotase energi kamu atau pasangan kamu untuk bisa balikan lagi atau enggak. Saya melihat di sini ini agak-agak, kalau yang udah berpisah ya, udah bercerai ya, ini sebenarnya ada keinginan untuk balik, tetapi ada hal juga yang menyabotase hubungan ini. Jadi ada yang mengeblok gitu, ada yang udah membatasi hubungan antara Aries dengan pasangannya di sini. Jadi tantangannya bakalan berat gitu ya, saya ngelihatnya ya untuk Aries. Oke, untuk Aries, semangat ya di minggu ini. Jangan membuat suatu tindakan atau keputusan tergesa-gesa ya, pikirkan dulu matang-matang, absorb dulu berbagai informasi yang kamu perlukan sebelum kamu membuat suatu tindakan atau keputusan ya. Hadapi tantangan di depan penuh dengan keberanian ya, karena kamu diberkati oleh semesta ya. Kamu memiliki kartu The World di sini ya, tapi ada konflik nih ya, konflik batin terlalu banyak sepertinya sumber-sumber yang bisa kamu kelola untuk dijadikan sebagai uang gitu ya kan. Terakhirnya jadi ada konflik batin untuk beberapa di antara kamu. Iya, coba dulu di clear up ya, diterangkan dulu yang seterang-terangnya ya. Udah semacam ini nih ya, fokus terhadap yang penting aja, jangan terlalu greedy, pengen semua dikerjain gitu ya, terakhirnya nanti satu pun enggak gitu ya kan. Jadi beberapa dulu aja dikerjain, fokus dan ya fokus untuk beberapa hal yang bisa kamu kerjakan, jangan terlalu banyak supaya bisa selesai ya, ini supaya konflik batin ini hilang gitu ya, karena ini konflik batin ini bisa menghalang rezeki kamu ya. Konflik batin atau bisa juga konflik dengan orang-orang sekitar itu perlu kami hindarkan ya. Ya, semesta di sini selalu menyertai kamu. Iya. Oke, demikian untuk Aries, semoga ini bermanfaat. Bila kamu ngerasa ini cocok, resonan, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, ya diambil sisi positifnya aja ya. Energi di sini bersifat kolektif, general, bisa vice versa, energinya bisa bolak-balik, disesuaikan untuk pesan-pesan yang ada di sini dengan perjalanan energi kamu. Kamu juga perlu mempelajari perjalanan energi kamu sendiri. Oke, terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa.